guys, gue Wisnu, dan di video kali ini gue mau ngerakit sebuah PC yang harusnya PC ini udah bisa untuk dipakai gaming dan running dengan smooth di resolusi Full HD atau 1080p. Dan yang menariknya, sebagian besar komponen-komponen yang gue pakai, sekitar 85-90% berasal dari komponen-komponen second yang masih punya masa garansi 2-3 tahun lagi, atau dengan kata lain sampai dengan 2025 dan 2026. Oke, biar nggak terlalu lama, sekarang langsung aja kita masuk ke bagian pembahasan komponen-komponennya. Oke, untuk prosesornya di sini gue pakai Intel Core i5 12400F, sebuah prosesor Gen 12 dari Intel atau Alder Lake yang menurut gue sangat cukup untuk kita pakai di video build PC kali ini. Kalau ditanya kenapa, yang pertama harga dari prosesor ini sendiri nggak terlalu mahal. Mengingat Core i5 12400 ini datang dari kelas mid-range yang masih mengedepankan segi budget, atau dengan kata lain versi ekonomis dari Core i5 12400. Selain itu, seri F ini juga tidak dibekali dengan integrated graphics, yang artinya kita harus menggunakan VGA eksternal untuk mengeluarkan visualnya. Tapi segi positifnya, prosesor Intel dengan seri F ini akan lebih hemat daya ketimbang seri yang non-F atau seri K. Lanjut ke motherboardnya, di sini gue pilih ASRock B660M Pro RS. Motherboard ini juga datang dari kelas mid-range yang juga udah mendukung PCIe Gen 4 serta prosesor Intel untuk generasi ke-12 dan generasi ke-13. Mengingat build PC kita kali ini adalah build yang wajib memperhatikan segi budget, gue rasa motherboard M.A.T.X dari ASRock yang satu ini udah cukup reasonable untuk kita masukin ke dalam list. Untuk urusan visual dan gaming, di sini gue memutuskan untuk ambil Asus Dual RTX 2060 dengan kapasitas memori atau VRAM 6GB. Yang secara spesifikasi seharusnya juga udah cukup untuk bisa mainin game-game AAA zaman sekarang kalau kita sandingkan dengan Intel Core i5 12400F. RAM-nya di sini gue pakai Adata XPG Spectrex D50 RGB dengan kapasitas total 16GB 3200 MHz. 2 keping atau 2x8GB yang sepertinya juga udah cukup sesuai kalau kita padukan dengan komponen-komponen yang lain. Biar nggak terlalu banyak komponen dan bisa lebih hemat, untuk booting system, install aplikasi sana-sini sampai main game, di sini gue cukup ambil NVMe 1TB CS2241 dari PNY. Selain harganya yang sangat masuk akal di SSD NVMe 1TB sekelasnya, NVMe CS2241 dari PNY ini juga punya read dan write speed yang cukup kenceng. Untuk urusan kelistrikan, di sini gue pakai power supply Lux 550 bronze dari Aerocool. Mungkin ini bukan power supply favorit kebanyakan orang karena bisa dibilang umurnya yang nggak terlalu panjang. Tapi kembali lagi karena spesifikasi dan budget, gue rasa power supply ini udah paling pas dari segi harga dan cukup mumpuni untuk bisa menopang spesifikasi dari build PC kali ini. Last but not least, di sini gue pilih Infinity Poseidon V2 untuk melengkapi rakitan PC di video kali ini. Selain case ini sesuai dengan tema build micro ATX kita, harganya juga terbilang cukup affordable dan sangat masuk ke budget. Karena rakitan PC kita di video kali ini mengedepankan price to performance, jadi untuk urusan build quality dan durability sepertinya memang harus kita kesampingkan dulu. Di luar build quality-nya yang berasa agak murah dan terlalu biasa, gue harus akuin kalau casing ini memang punya aliran airflow yang cukup baik. Tapi di balik aliran udara atau airflow yang lancar, sayangnya casing ini nggak ngasih kita dust filter sama sekali untuk di bagian depan.
Look. Wait for my mark. Relax. Do not think of it. Where do you suppose your wife got the portkey that brought us here? A good question. Miriam spent years searching for evidence of a long-forgotten form of ancient magic. Ancient magic? Yes. Your feet! Shadows traveling. One enemy My remaining. ultimate is ready. Jadi kurang lebih ini dia total biaya yang gue habisin untuk rakitan atau build PC kali ini. Tapi kalau misalkan di antara teman-teman masih ada yang ngerasa kurang puas dengan hasil atau performa yang dihasilin dari rakitan PC kali ini, mungkin teman-teman bisa aja ngeganti atau upgrade GPU-nya jadi RTX 3060 atau RTX 3060 Ti atau bahkan ke Radeon RX 6600 XT ataupun RX 6700 XT. Tapi kalau misalkan kita mau ganti GPU-nya, otomatis kita juga harus ganti PSU-nya minimal
minimal ke 650 watt dan syukur-syukur sih dapat yang 750 watt. Tapi karena kita balik lagi ngomongin ke tema komponen second, jadi mungkin kita bisa coba aja ngepres atau maksimalin budgetnya. Untuk GPU katakanlah kita pressing budget di 4,3 juta, dan untuk PSU-nya ini karena second juga, jadi coba kita maksimalin di sekitar harga 800 ribuan ya. Jadi dengan total biaya yang nggak sampai 11 juta, harusnya kalian udah bisa main game dengan smooth juga di resolusi 2K atau 1440p. Oke, ngerakit PC pakai komponen second kayak gini pasti ada plus minusnya, mulai dari masa garansi barang sampai dengan kondisi barang. Tapi sebetulnya semuanya bisa aman-aman aja kalau kita bisa sabar dan pelan-pelan waktu mau ngerakit PC-nya. Yang sering kali jadi masalah sebetulnya adalah di saat kita pegang uang atau budget untuk ngerakit sebuah PC dan kita pengen buru-buru belanja karena kita takut budgetnya kepake untuk alokasi yang lain. Gua sendiri kalau boleh cerita sedikit sebetulnya ngumpulin komponen second ini bisa sekitar 2-3 bulan. Sekarang itu udah akhir Mei dan waktu itu gua mulai start ngumpulin komponen-komponen ini di sekitar bulan Februari ke awal Maret lah ya. Jadi ya mungkin sekitar 2-2,5 atau maksimal 3 bulan baru gue bisa dapat semuanya. Tapi karena gue pengen dapat kondisi barang yang prima dan memang masih masa garansinya juga masih panjang, jadi menurut gue balik lagi kesabaran adalah kunci utama. Oke, jadi gimana menurut teman-teman untuk rakitan PC kali ini? Mulai dari komponen-komponen yang second dengan masa garansi yang masih panjang seperti ini dan spek yang kita dapat sampai dengan budget yang kita keluarin dan udah sempat kita bahas tadi. Oke, mungkin sampai sini aja untuk build PC kita kali ini, dan untuk komponen-komponen yang tadi gue pakai nantinya akan gue taruh segala penjelasannya dari mulai masa garansi sampai link pembeliannya di deskripsi. Jadi teman-teman bisa cek aja di situ, dan semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian, bisa jadi referensi atau rekomendasi yang pastinya baik dan berguna buat kalian. Like kalau suka, dislike kalau nggak suka. Gue Wisnu dan sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya.